Sungguh setiap kita yang mencari Dia akan mendapatkan Dia. Setiap saudara yang haus dan lapar akan Tuhan pada pagi ini, mendapatkan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Kekudusannya menaungi kita semua. Setiap kita umatnya dapat mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapannya. Dia baik buat setiap kita. Dia mengasihi saudara pagi ini. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Dia. Pagi ini mujizatnya, perkara-perkara ajaib itu menjadi bagian bagi saudara yang percaya pagi ini. Karena Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Oh, Dia Allah yang ajaib. Dia sanggup melakukan perkara-perkara ajaib bagi hidupmu. Pada pagi hari ini mungkin saudara tidak ada lagi jalan keluar. Tidak tahu apa yang kau harus lakukan. Tapi percaya pagi ini, engkau percaya kepada Yesus Tuhan yang ajaib itu. Dia Tuhan yang ajaib. Dan Dia tinggal dalam hidupmu. Dia perkara menggal apapun yang menjadi masalahmu. Dialah jalan keluar bagi engkau pagi ini. Percaya dan berserah kepada Dia. Percaya dan berserah pagi ini. Oh, andalkan Dia. Lihat Tuhan sedang bekerja atas hidupmu. Dia sedang menjamah saudara. Rohnya sedang bergerak atas saudara pagi ini. Dia sedang jamah kita. Dia sedang jamah kita. Yang tidak mungkin menjadi mungkin pagi ini. Yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi engkau pagi ini. Terima mustahil itu terjadi dalam hidupmu. Masa depanmu, pengharapanmu pagi ini. Ada jalan keluar. Ada terobosan, ada pemulihan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi, perkara yang ajaib terjadi pagi ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk pagi ini. Kami bangga, kami terkagum-kagum akan kebaikan-Mu, akan kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Hamba percaya Tuhan sekali lagi, sementara Tuhan ibadah ini terus berlangsung, setiap kami umat-Mu yang ada di rumah, yang menonton ibadah online pada pagi ini, Tuhan dijamah oleh Engkau. Ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, ada kuasa kelepasan di dalam nama Yesus. Hamba percaya urapan yang baru sedang bergerak atas hidup kami. Sedang ada di setiap rumah yang bersatu, bersehati, memuji, menyembah Tuhan. Apapun yang kami minta, Tuhan katakan Tuhan akan menjawabnya di dalam nama Yesus. Bagian kami tetap memegang janji Tuhan. Bagian hidup kami tetap percaya bahwa Tuhan kami Yesus sanggup untuk melakukan apapun dalam hidup kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, berkati juga channel YouTube Betani Tarbantin pada pagi ini. Oleh pengurapan Roh Kudus, setiap yang mendengar firman Tuhan, ada kuasa mujizat bukan hanya hari ini, seterusnya setiap yang mendengar firman ini. Terjadi mujizat Tuhan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Karena kami percaya firman Allah yang diperdengarkan itu tidak sia-sia. Ada kuasa di dalamnya yang memulihkan. Ada kuasa di dalamnya yang menyembuhkan dan melepaskan yang terima Yesus. Kuasa Roh Kudus menaungi hamba-Mu, menaungi kami semua Tuhan pada saat ini. Terpujilah Tuhan kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan berkata dengan saya haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan, siap kita pada pagi hari ini. Ya, saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada pada pagi ini, Tuhan Yesus sangat luar biasa bagi kita. Yang pagi ini percaya bahwa Yesus Tuhan luar biasa, katakan amin. Haleluya. Saudaraku, Yesus Tuhan kita itu adalah Allah yang melakukan dunia tidak bisa lakukan. Yang manusia tidak bisa lakukan, Dia sanggup lakukan. Yesus banyak kali melakukan perkara atau mujizat saudara. Nah, dunia medis tidak bisa lakukan itu, Yesus bisa lakukan. Ya, perkara-perkara yang secara alam, saudaraku, pernah terjadi badai, Yesus bisa meredakan badai itu. Saudaraku, apa yang Yesus lakukan itu adalah perkara-perkara yang dunia tidak bisa kerjakan. Kenapa Yesus bisa lakukan itu? Karena Yesus adalah
Allah yang ajaib. Dia Tuhan yang ajaib. Dan dia sendiri adalah Tuhan itu, saudara. Makanya karena dia adalah Allah yang ajaib. Sebagai julukan bagi Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Maka saya percaya hal-hal yang ajaib Yesus sanggup lakukan. Hari-hari ini umat Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya, saudaraku, mengharapkan perkara-perkara ajaib itu senantiasa terjadi dalam hidup kita. Masih adakah saudaraku engkau percaya pagi ini? Masih adakah iman bahwa Yesus sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi kita? Amin. Masih sanggupkah dan masih percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil pagi hari ini? Khotbah saya pagi ini, masih percayakah saudara dengan perkara yang mustahil? Saudara, kita akan buka di Alkitab dalam Markus yang kelima, saudara. Di dalam Markus pasal kelima ini, saudara, ya kalau saudara dan saya baca, ya sampai yang ke 43, saudara, dari ayat pertama sampai 43, saudaraku, ada banyak hal, ada perkara-perkara ajaib yang Yesus lakukan, saudara. Nah, saudara, kita akan melihat apa yang Yesus Tuhan kita lakukan di dalam perkara-perkara ajaib ini. Dan saya percaya hari-hari ini, ya perkara ini akan Yesus lakukan. Karena pesan yang kuat, saudaraku, sebelum kita dirumahkan, saudara, kita dapat pesan yang kuat bahwa hari-hari ini ada karya Roh Kudus yang begitu luar biasa yang bekerja di tengah-tengah kita. Saya percaya suatu perkara-perkara yang luar biasa ini hanya sanggup dilakukan oleh kuasa Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudaraku. Nah, saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh di pasal 5-nya, saudara bisa lihat di pasal 4 ayat yang ke-35, saudaraku, ini adalah perkara di mana Yesus bisa lakukan sebelum dia masuk ke pasal 5, saudaraku. Ya, kita tahu, saudaraku, di pasal 5 berbicara tentang kota atau daerah yang disebut bernama Gerasa. Nah, kita mau lihat dulu, saudaraku, di ayat 35-nya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus datang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, perhatikan, saudaraku, sampai di sini dulu. Saudara, Yesus dalam perjalanan bersama dengan orang percaya sedang menuju ke satu daerah yang bernama Gerasa. Sebelum Yesus masuk ke kota Gerasa atau daerah Gerasa ini, saudara, ada angin badai. Nah, saudara, peristiwa angin badai ini, saudaraku, di mana dikatakan, saudaraku, mengamuk dan airnya, gelombang daripada air itu masuk ke dalam perahu. Perhatikan, saudaraku, para murid lihat kondisi ini, yang mereka rasakan, yang mereka sedang alami, saudaraku, yaitu ada ketakutan bahwa mereka akan binasa. Ada kata binasa di sana, dalam bahasa Indonesianya ada kata binasa. Artinya, saudaraku, pada saat para murid menghadapi badai ini, mereka memiliki satu keputusasaan, satu ketakutan bahwa mereka akan mengalami binasa. Saudaraku, pada saat seperti itu, Yesus ada di tempat itu bersama dengan mereka dalam perahu itu. Apa yang Yesus lakukan? Kalau saudara perhatikan, saudaraku, di sini ada pertanyaan para murid, saudaraku. Maka murid bukan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudaraku, ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh para murid, apakah Yesus tidak peduli dengan kondisi ini? Saudaraku, hari-hari ini mungkin di dalam jiwa, di dalam pemikiran kita, ada pemikiran yang sama. Situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, kita mungkin banyak orang bertanya, apakah Yesus tidak peduli dengan situasi hari-hari?
Kita melihat saudaraku seolah-olah saudaraku tidak ada kepastian, tidak ada hal-hal yang baik ada di depan kita. Semuanya kita berpikir makin buruk dan makin buruk. Saudara, kondisi hari-hari ini pertanyaan yang sama ditanya oleh para apa yang Yesus katakan. Kalau saudara coba perhatikan di ayat yang keberapa itu, ayat 39. Ia pun bangun. Pada saat murid-murid bertanya seperti itu, saudaraku, perhatikan saudaraku, Yesus tidak menjawab, tidak berkata, oh muridku, aku peduli, jangan takut. Ya, aku akan menolong engkau. Saudara perhatikan, saudaraku, Yesus tidak lakukan itu. Alkitab mencatat, ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Coba perhatikan, saudaraku, Yesus tidak hari ini berurusan dengan pertanyaan para murid. Ya, apa yang murid rasakan, apa yang murid pikirkan, itu tidak Yesus jawab. Yesus langsung kepada inti masalahnya. Masalahnya adalah angin badai. Kalau saudara lihat di situ dikatakan apa? Yesus mulai berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus lakukan langsung kepada sumber masalahnya. Yesus berkata apa? Diam, tenanglah. Yesus menghardik badai itu dan apa yang terjadi pada saat itu juga, detik itu badai itu menjadi tenang. Danau itu menjadi tenang. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara perhatikan, saudara sanggup melakukan sesuatu dengan spontanitas, dengan spektakuler. Ya, nah saya percaya hari-hari ini saudara, ya Tuhan, gereja Tuhan melakukan hal yang sama. Tuhan menuntun pada saat terjadi masalah atau COVID-19, arah kepada krisis ekonomi, krisis sosial. Tuhan memerintahkan kepada gereja Tuhan, kepada kita umat-umat Tuhan, kita harus menghardik masalah hari-hari ini. Baik COVID-19, krisis ekonomi, krisis sosial. Saudara saya harus pakai apa yang Yesus lakukan hari-hari ini. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang telah melakukan itu katakan amin. Saudara, kita dengan iman percaya bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang juga ada dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang hari ini sanggup untuk menghardik, berkata kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi, kepada krisis sosial. Ya, kita berkata bahwa semuanya harus berlalu dalam kehidupan umat-umat atau orang-orang percaya. Saudara, saya tidak lebih jauh mengarah kepada hal seperti itu. Tapi saya ingin saudaraku mengajak saudara, apa sih sebetulnya peristiwa apa yang membuat saudaraku, kalau saudara perhatikan ada masalah yang begitu serius yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan para murid, khususnya para murid. Nah saudara, ada kaitannya. Perjalanan Yesus waktu dia menghadap badai ini saudaraku, dia sedang menuju kepada satu kota yang bernama Gerasa. Nah saudara, Gerasa ini saudaraku adalah suku yang ditinggali atau didiami oleh suku Gad. Ya, kita semua tahu anak ketujuh daripada Yakub atau Israel. Ayo supaya saudara lebih lengkap, kita buka yuk Alkitab kita, kita mau lihat di dalam Kejadian, saudara. Di dalam Kejadian, saudaraku, pasal yang ke-30. Jadi 10 saudara, ayat yang ke-11, ya kita mau lihat mulai dari ayat yang ke dulu saudara. Kejadian pasal 30 ayat yang ke-8. Saudara saya ingin melihat dulu siapa suku Gad ini. Ya. Nah ini penting buat kita, ini penting sekali. Ini penting. Jadi sejarah saudara berkaitan dengan satu kondisi kota atau daerah. Nah kita mau belajar pagi ini saudara. Ya, saya dapat ini sesuatu yang memberkati kita. Kita mau lihat saudaraku Kejadian 30, saudaraku dilihat di sana ayat ke-8. Berkata, aku sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ya. Berikutnya dilihat dia bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Jilpa, budaknya diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Jilpa, budak perempuan Lia, melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah Lia, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Sampai di situ. Nah jadi ya, daerah yang ditinggalkan atau daerah yang dimana disebut Gerasa ini yang tinggal adalah suku Gad.
Mengerti dengan saya, katakan amin. Katakan suku Gad, saudaraku. Suku Gad. Nah, kalau saudara melihat, saudara, suku Gad ini adalah anak ketujuh daripada Yakub. Nah, anak ini, saudaraku, kalau saudara lihat, saudara, adalah hasil dari Yakub, ya, menikah anaknya Lia yang bernama Jilpa. Ya, jadi Lia ini, saudaraku, istri daripada Yakub, karena dia tidak bisa lagi melahirkan, dia ambil budaknya, ya, yang bernama Jilpa, disuruh kawin sama, benar ya, disuruh menikah, disuruh kawin dengan Yakub atau Israel tadi. Jadi saudaraku, lahirlah akhirnya Jilpa hamil, saudaraku, lahirlah yang bernama anak ketujuh daripada Yakub, ya, yang dimana kita tahu bahwa Yakub adalah satu bangsa, satunya lahir bangsa Gerasa. Nah, coba perhatikan saudaraku, kalau sudah melangkah lagi di pasal 47. Ada hal yang saudara dan saya harus catat, saudaraku. Pasal 49 ayat yang ayat yang ke-19. Kalau sudah lihat di pasal 49 ini, kalau sudah perhatikan di situ ada bahasa Indonesianya, perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Jadi Yakub ini sebelum meninggal, dia memperkatakan atau bernubuat kepada anak-anaknya, ya, kepada anak-anaknya. Kalau sudah perhatikan di situ, Yakub bernubuat kepada anak-anak dia, Ruben, ya, lalu Simon, ya, lalu apalagi saudaraku, banyak anak-anaknya Yakub yang kita tahu. Nah, salah satu saudaraku nubuatan Yakub kepada Gad. Lihat saudaraku di ayat berapa? Ayat yang ke-19. Ya, pasal 49 ayat ke-19. Ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Ya, jadi Gad dinubuatkan di situ, ya. Apalagi saudaraku, jelas, ya, dikatakan apa? Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Setelah itu nubuatan kepada Asyur, Naftali, Yusuf, ya, banyak lagi, saudaraku. Nah, kalau kita lihat, saudara, nubuatan bagi Gad apa, saudaraku? Dia akan diserang. Dia akan diserang. Nah, saya tidak mengartikan terlalu jauh tentang nubuatan daripada Yakub. Tapi hal yang harus kita pelajari, bahwa ternyata, saudara, asal-usul satu daerah itu menjadi penentu buat kita. Ya, penentu buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena hari-hari ini Tuhan mengizinkan sesuatu, kalau saudara percaya bahwa hari ini terjadi sesuatu atau saudara berkata ini Tuhan izinkan, saudara, saya percaya sesuatu yang kita bisa ambil dari semua ini. Nah, jadi Gad ini adalah sekali lagi saudaraku gerombolan yang menyerang mereka. Mereka diserang oleh gerombolan. Nah, perhatikan saudaraku, jadi kalau saudara lihat spirit atau roh yang menyerang Gerasa, orang-orang Gad yang tinggal di Gera, yang dimana saudara perhatikan saudaraku, ya, mereka hidup dalam kutuk, mereka hidup dalam perbudakan. Kalau saudara lihat di pasal yang tadi Markus pasal 5 itu, saudara, coba sebentar lagi kita lihat. Ya, di Markus pasal 5, kalau saudara lihat di situ, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi ada 3 peristiwa atau kejadian di mana waktu Yesus masuk ke Gerasanya. Sebelum Yesus masuk pun dia sudah berhadapan dengan angin badai, ya, yang menghalangi Yesus untuk masuk ke Gerasa. Nah, perhatikan saudaraku, waktu Yesus masuk di Gerasa, kita lihat di pasal 5, di situ dikatakan apa? Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Haleluya, sampai di situ. Nah, saudara coba lihat, waktu Yesus masuk, turun dari perahu, ya, menapakkan kakinya di Gerasa, ada orang yang kerasukan setan. Nah, kalau saudara perhatikan, kondisi orang yang kerasukan setan ini sungguh sangat-sangat parah. Ya, dikatakan mereka, dia ini diikat dengan rantai, ya, rantainya putus dan
dikatakan tidak ada siapapun yang bisa menahan orang ini. Jadi orang ini hidup liar. Orang ini hidup semau-maunya. Jadi spirit dari God, saudara, di kota ini. Ya, spirit dari God, saudaraku, terjadi di kota ini. Nah, coba perhatikan saudaraku, jadi sangat benar firman Tuhan berkata hari-hari ini, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita hari-hari ini adalah mengalahkan musuh-musuh kita. Ada roh di belakang manusia yang hari-hari ini, keadaan kondisi yang hari-hari ini, ya, seolah-olah saudara lihat orang-orangnya memberontak, ya, orang-orangnya tidak peduli dengan peraturan, ya, orang tidak lagi menghargai hukum, ya. Itu yang saya katakan minggu lalu, saku. Ada spirit dunia yang begitu bebas. Ya, kalau kita berbicara tentang bangsa kita, ada spirit dunia yang begitu bebas ada di bangsa kita. Ada di bangsa-bangsa hari-hari. Ya. Tidak ada lagi ketertiban atau tidak lagi orang itu tunduk kepada otoritas pemerintah. Nah, ada satu kebebasan. Spirit ini saudaraku yang kita perhatikan terjadi di Gerasa. Ya. Nah, saudara coba perhatikan saudaraku, kalau saudara melihat ceritanya, setelah Yesus menapakkan kaki di situ, ini roh yang ada atas orang ini bisa berbicara kepada Yesus. Coba bayangkan saudaraku. Ya, begitu kuat spirit pemberontakannya. Spirit perlawanan. Nah, jadi orang ini berkata gini, ada apa urusan kau Yesus dengan aku? Ya, saudara semua tahu bahwa roh yang ada atas orang ini disebut roh legion. Roh legion, ya. Nah, saudaraku, roh yang di mana saudaraku berani membantah Yesus. Berani menghalangi Yesus. Jadi sudah dua hal yang menghalangi Yesus untuk melakukan perkara yang dahsyat untuk membebaskan orang Gerasa atau suku Gad yang ada di Gerasa. Ya, nah saya percaya ini merupakan satu hal pagi ini yang sangat-sangat menguatkan dan merema buat kita semua. Gereja Tuhan, siapapun yang mendengar ini, mari saudaraku. Saudara dan saya sedang masuk kepada satu masa peperangan. Satu masa yang dimana spirit dunia menyerang kehidupan kita, baik berbangsa maupun kehidupan kita di dalam keluarga. Nah, spirit ini saudaraku yang harus saudara saya tahu. Nah, kita lihat berikutnya. Ya, pada saat seperti itu saudaraku, kalau saudara lihat dikatakan saudaraku, akhirnya apa? Roh ini coba bernegosiasi ya dengan Tuhan Yesus. Ya, dia berkata saudaraku hari ini dia mau keluar di klan atau gerombolan babi-babi. Ya, dan babi itu dengan jumlah yang tidak sedikit, begitu banyak. Ya, nah saudara, ada hamba Tuhan mengupas babi ini kalau dihitung hari ini dengan uang saudaraku, dengan ditukar dengan uang saudaraku sangat besar, sangat besar. Jadi artinya apa? Saya coba perhatikan saudaraku, untuk membebaskan orang ini dari keterikatan itu, ya hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Katakan amin. Jadi spirit dunia hari-hari ini, perhatikan umat Tuhan, kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi hari ini saudaraku, spirit dunia yang menyerang umat-umatnya, menyerang bangsa-bangsa saudaraku, hanya bisa hari ini diputuskan dan dilepaskan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Hari ini yang tidak mungkin bagi dunia, itu mungkin bagi Yesus Tuhan kita. Nah hari ini anak-anak Tuhan, kita jangan hanya saudaraku keluar dari masalah badai ini. Tapi saudara dan saya, saudara adalah pelaku. Saudara adalah hari ini dipercaya memiliki otoritas untuk menghardik badai dan untuk melepaskan roh-roh yang mengikat bangsa kita, mengikat kota bangsa-bangsa. Dan saudara dengar, kepercayaan ini sungguh luar biasa Tuhan Yesus beri untuk kita. Nah berikut aku kalau saudara lihat akhirnya cerita sampai di sini, orang yang kerasukan setan ini pada saat itu langsung lepas. Dan yang luar biasa orang yang terikat ini langsung ingin ikut Yesus. Dia mau naik ke perahu Yesus, dia mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena dia merasakan ada satu kelepasan, dia merasakan ada kehidupan yang baru. Jadi kelepasan yang baru hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Berikut waktu Yesus melangkah dan berjalan, ada peristiwa berikutnya. Ya, Yesus
dihalangi oleh seorang tokoh ibadat. Ya, dia yang biasa ada di rumah ibadat yang bernama Yairus. Ya, Yairus menghalangi Tuhan Yesus, bukan menghalangi, maksudnya memberitahu kepada Yesus bahwa anaknya berumur 12 tahun sedang sakit parah. Ya, waktu Yairus ketemu dengan Tuhan Yesus, dia masih tahunya saudara, bahwa anak adalah sakit parah. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara, sebenarnya anaknya ini sudah meninggal. Dan nanti kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Nah, waktu Yairus, pemimpin ibadat daripada rumah ibadat, ketemu dengan Yesus, apa yang dia katakan? Yesus, anak saya sakit. Nah, pada saat seperti itu, peristiwa seperti itu, begitu banyak orang ingin minta pertolongan dan ingin mengalami mujizat, perhatikan saudaraku, dan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Nih, 12 tahun pendarahan. Alkitab mencatat, kalau kita lihat yuk, sebentar saudaraku, perempuan ini, kalau saudara perhatikan, ayat keberapa itu? Ayat yang ke-22 ya. Kita mau lihat dulu, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan hidup. Coba kalau saudara perhatikan ini, Yairus itu waktu berkata dengan Yesus, anaknya hampir mati. Tapi sebetulnya anaknya udah mati. Ya, karena dia nggak tahu, mungkin perjalanan dia untuk ketemu Yesus, dia waktu meninggalkan anaknya, anak perempuannya dia pikir masih sehat gitu, masih belum meninggal, bukan sehat, masih belum meninggal. Nah, waktu dia ketemu Yesus dia sampaikan itu. Nah, satu kondisi perhatikan, yang secara manusia itu tidak mungkin lagi. Sudah mustahil terjadi mujizat. Ya. Sudah. Nah, pada saat seperti itu coba kita lihat ayat 25-nya, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarah ulang-ulang, diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Lihat saudaraku, lihat nih, perhatikan saudara. Ini 3 peristiwa ini pagi ini saudaraku. Saya percaya tidak ada peristiwa atau keadaan yang mungkin hari ini yang separah 3 peristiwa ini. Ya, sekali lagi saudaraku, kalau saudara melihat, ya kalau saudara baca yang tadi Yairus anaknya, ya sungguh satu peristiwa yang dimana di dalam tidak mungkin. Kalau saudara perhatikan, kalau nanti kita lihat ya, si anaknya Yairus ini benar-benar udah mati. Sudah mati. Di mana ayatnya? Yuk kita baca yuk sebentar supaya kita nyambung nih. Kita lihat ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati. Jadi ada keluarganya yang datang ngasih tahu kepada Yairus, anaknya sudah mati. Nah, perhatikan saudaraku, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Nih saudara, nih coba saya mau ngajak saudara nih. Secara manusia, secara medis, ya begitu tidak mungkin. Tapi bagi Yesus, Yesus menjawab dengan mudah. Ya, nggak usah takut, percaya saja. Haleluya, katakan amin. Pagi ini kondisi apapun saudara, kondisi apapun. Kalau Yesus ada di tengah kita, dia akan berkata begini, nggak usah takut, nggak usah pusing, nggak usah stres, nggak usah khawatir, percaya saja. Percaya saja. Nah ini yang Yesus katakan kepada Yairus. Tapi perhatikan, yang terjadi atas perempuan ini, Yesus malahan nggak lakukan apa-apa. Yesus malahan tidak lakukan apa-apa, katakan amin. Katakan amin, Tapi yang luar biasa, Yesusnya ada di situ.
Yesusnya ada di tengah-tengah kejadian. Yesusnya ada di tengah-tengah masalah itu. Jadi pagi ini dengar saudara, sebelum saya kupas lebih dalam. Bagi Tuhan Yesus, masalah yang hari ini begitu menakutkan, masalah yang begitu berat, masalah yang mungkin begitu buruk, membuat saudara menjadi putus asa. Perhatikan saudaraku, Yesus itu adalah berkat. Amin. Dan kalau bagi Yesus itu adalah berkat, bagi kita orang percaya, itu juga berkat. Beri tepuk tangan untuk Yesus, haleluya. Amin saudaraku. Jadi masalah itu berkat. Kita melihat mujizat Tuhan. Amin. Masalah itu kalau engkau sakit hari ini, engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyertai engkau. Belum sembuh saudaraku, tapi Tuhan bersama dengan engkau. Engkau bisa merasakan di tengah sakitmu, Yesus ada di dalam engkau. Ya, Yesus ada di dalam kita. Karena tidak semua orang saudaraku bisa merasakan Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Ya, tidak semua orang saudaraku bisa merenungkan kebaikan Tuhan, bisa merasa hadir, bisa merasakan hari ini hadirat Tuhan. Tidak semua orang saudaraku, sekalipun dia punya sesuatu, dia punya waktu untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi hari ini kalau masalahmu, sakit penyakitmu, Tuhan bawa engkau saudaraku untuk banyak waktu bersekutu dengan Tuhan, mengucap syukur untuk semua itu. Karena banyak orang memiliki kesehatan, banyak orang punya kekayaan, punya semuanya, saudaraku, belum tentu dia punya waktu Tuhan. Mana yang lebih baik saudara? Mana yang lebih baik? Ya, saudara hari ini mungkin secara manusia oke, kalau kita melihat orang ini punya sesuatu, punya kesehatan, dia sehat, punya harta, dia punya kekayaan saudaraku. Secara manusia oke, dia oke. Tapi hari ini bagi kita mungkin kita kurang sehat, kita apalagi nih, kurang bahagia, kurang apalagi, kurang kasih sayang saudaraku. Ya, tapi perhatikan saudaraku, saudara punya waktu, punya banyak waktu. Saya kemarin udah bilang, saya udah sampaikan saudara. Yesus yang hari ini, yang dia ingin dapatkan dari kita, bukan karena saudara percaya itu karena tanda-tanda ajaib. Nah, tapi pagi ini kok Bapak khotbah tentang tanda-tanda. Ya, ini yang saya mau bagi buat saudara. Ya, jadi artinya saudaraku, saudara, tanda-tanda ajaib itu bagi Tuhan, itu saudaraku, itu gampang untuk Yesus lakukan. Sangat mudah, hanya kau percaya, maka akan terjadi. Tapi ini dengar saudara, yang Yesus ingin dapatkan itu adalah hubungan setelah itu. Saudara lihat orang yang kerasukan setan ini yang tadi dikatakan tidak ada satupun orang yang bisa menahan. Tidak ada satupun yang rantai bisa memutuskan atau mengikat dia. Rantai itu semua putus. Tapi perhatikan waktu dia terlepas dari roh legion ini. Apa yang terjadi? Dia ingin ikut Yesus. Dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia ingin ikut Yesus. Setelah itu apa yang terjadi? Yesus berkata, kamu nggak usah ikut saya. Kamu tetap aja rasain. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang ini saku? Nggak ada yang kasih tahu dia. Tapi perjumpaan dia dengan Yesus, dia lepas dari keterikatan. Apa yang dilakukan? Tanda dia mengucap syukur dan berterima kasih apa yang Yesus lakukan. Dia kasih pada banyak orang yang ada di Gerasa. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hanya dia yang sakit. Saudaraku, hidup orang ini tadinya saku, dia begitu liar. Dia begitu bebas, tidak ada satupun orang yang bisa mengatur dia. Tapi perjumpaan, pertemuan dia dengan Yesus menghasilkan sesuatu, nilai hidup yang luar biasa atas orang ini. Dia punya kualitas hidup. Sekalipun mungkin waktunya tidak banyak lagi, dia punya kualitas hidup. Kualitasnya apa? Dia mengucap syukur, dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang begitu baik telah menolong dia. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Saudara dengar, semalam saya sudah sampaikan di dalam pujian penyembahan. Penyembahan itu, orang yang menyembah itu adalah orang yang bersyukur dan berterima kasih dengan apa yang hari ini kita dapati, yang kita punya. Katakan amin saudaraku. Jadi kalau saudara melihat dari semua yang ada dalam diri kita, kita harus mengucap syukur untuk semua. Baik masalah yang secara manusia itu tidak baik untuk kita. Menurut kita semuanya, kita tahu itu adalah berkat daripada Tuhan. Yang mengerti dan saya katakan amin. Kita kembali kepada perempuan ini. Saudara sudah sering dengar khotbah ini buat saya. Kalau saudara perhatikan, saudara baca, mujizat yang terjadi atas perempuan ini, saya mau tanya satu. Ada nggak peran Yesus? Aku lihat, saudara baca nggak ada peran Yesus kan? Ya nggak, perempuan ini waktu saudaraku Yairus dan keluarganya datang, begitu banyak orang lain minta pertolongan perempuan ini, saudaraku tidak sempat dilayani. Haleluya. Jelas sekarang itu, dia nggak sempat dilayani oleh pendetanya.
Enggak sempat ditumpang tangan, sempat didoain. Enggak sempat dikonseling. Enggak sempat ditanya-tanya itu penyakitnya dari mana, gini-gini. Enggak sempat. Enggak sempat ya pendetanya nanya dia, kamu dari keturunan mana? Kamu hanya ada terikat roh jahat apa? Enggak sempat. Aku. Coba perhatikan aku. Ya banyak kali kadang-kadang saudara dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita banyak kali dituduh tertekan oleh masa lalu kita. Ya, oleh masa lalu kita. Nah lalu kalau saudara lihat kondisi perempuan itu, kalau saudara perhatikan kondisinya dengan jelas dikatakan, dia udah pergi kemana-mana. Dan semua yang dia punya udah habis. Semua yang dia punya sudah habis. Jadi tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi yang bisa diandalkan, tidak ada lagi yang dia bisa gantungi. Nah, banyak kali kita sebagai anak-anak Tuhan, pada saat seperti itu, kondisi seperti itu, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi saya berdoa pagi ini, saudara nggak perlu sampai habis, baru kita menjadi percaya. Kita mengalami mujizat. Katakan amin, saudaraku. Pagi ini pun, saudara yang mendengar khotbah ini, saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saya tadi pagi berdoa, saudaraku, pada saat saya memberitakan Injil Tuhan, siapapun yang mendengar, bukan hanya hari ini yang menonton video ini, setiap orang yang menonton ini akan mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat Tuhan itu bukan dari kita. Bukan juga hari ini Yesus melayani saudara, tapi dari hatimu yang percaya. Pagi ini saudara yang mendengar khotbah ini, adakah engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Yesus sanggup melepaskan saudara. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar bagi hidupmu. Percayakah pagi ini Yesus peduli akan hidup saudara? Percayakah pagi ini Yesus mengudara? Percayakah bahwa pagi ini Yesus sayang saudara? Haleluya. Kalau engkau percaya pagi ini, dengar, saudara akan mengalami mujizat seperti perempuan ini. Ya. Saudara coba perhatikan saudara. Kalau Alkitab mencatat dengan jelas, dia tidak dilayani oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Ya. Mungkin banyak orang hari-hari ini mengejar tumpang tangan hamba Tuhan. Ya enggak? Tumpang tangannya ditahan nih tangannya supaya jangan lepas gitu. Saking luar biasanya. Pegang tangan erat-erat supaya engkau terima impartasi dan mujizat. Yesus melakukan mujizat bagi perempuan ini atau perempuan ini mengalami mujizat. Enggak mengalami hal yang seperti itu. Dia tidak menjamah tubuh Tuhan. Dia tidak menjamah tangan Tuhan. Dia tidak minta tangan Tuhan tumpang tangan ke kepalanya. Dia tidak lakukan itu. Dia hanya jamah jubahnya Tuhan. Wow, keren. Yang mengerti dengan saya katakan amin. Jadi hari ini dengar saudara umat Tuhan. Menurut kita, masalah kita begitu besar. Sama seperti perempuan ini. Ya, dia udah berobat kemana-mana, duitnya udah habis. Semua orang udah menghina dia, dia udah putus asa. Secara medis, sudah tidak ada lagi jalan keluar. Tapi ternyata di hadapan Tuhan itu begitu mudah untuk mengalami mujizat pagi ini. Katakan amin, saya bukan merendahkan tanda-tanda ajaib, tapi pagi ini saya mau mengajar saudara. Saudara itu begitu mudah. Hanya butuh iman percaya, maka engkau akan melihat mujizat. Katakan amin, engkau akan melihat mujizat pagi ini. Ya, perempuan ini jamah jubahnya Tuhan. Apa yang terjadi? Pada saat itu juga spontan dia sembuh. Haleluya. Jadi hari ini apa yang menjadi masalah saudara begitu berat? Apa yang merasa saudara begitu tertekan dan terbeban? Hari ini saudara, kalau saudara percaya bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib. Hari ini, pagi ini juga. Engkau yang menonton video ini, dimanapun dan kapan waktu. Kalau engkau lagi punya masalah, engkau percaya tentang berita tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pribadi yang peduli akan hidupmu. Maka engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Jadi perempuan ini sekali lagi, ya secara manusia begitu berat, begitu menakutkan. Ya, masalah ini bagi Tuhan itu mudah. Siapa yang percaya bahwa hari-hari ini kondisi yang bagi dunia menakutkan. Tapi bagi Tuhan Yesus itu sangat mudah untuk dia membebaskan kita. Bagi kita orang percaya, sukacita saudara, tetap jaga hati, percaya bahwa hari ini Tuhan adalah pribadi yang peduli dan melindungi saudara. Luar biasa saudara, luar biasa. Ayo sama-sama sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Saya sukacita sekali pagi ini saudara, saya sukacita sekali. Karena tidak ada masalah yang lebih berat bagi Tuhan kita Yesus. Kita mau lihat yuk saudaraku di ayat yang ke-39. Yang anak Yairus ya, anak Yairus yang 12 tahun lagi, umurnya 12 tahun, nah, anak perempuannya. Ayat 39, sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia atau Yesus. Maka diusirnyalah semua orang itu, lalu dibawanyalah ayah dan ibu anak itu,
Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri, berjalan sebab umurnya sudah 2 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Wow, haleluya. Coba perhatikan saudaraku, secara manusia, bagi keluarganya Yairus, itu masalah yang sangat-sangat serius. Ya, tiada masalah yang lebih serius daripada kematian. Ya, anak ini mati, apa enggak serius, saudara? Ya, jadi hari ini kalau banding dengan masalah kita, ada enggak masalah yang seperti ini? Yairus, anaknya udah mati, serius, udah mati. Ya, jadi kalau tadi Yesus atau Yairus dengar dari keluarganya yang kasih tahu anakmu udah mati, apa urusannya lagi kau bawa guru atau Yesus datang ke rumah kamu? Gak ada urusan. Tapi perhatikan aku, bagi Yesus itu mudah. Sekali lagi, bagi Yesus itu mudah, katakan amin. Bagi kita berat, bagi kita serius, tapi bagi Yesus itu mudah. Yang percaya pagi ini bahwa masalah kita mudah, katakan amin. Haleluya, saya suka cita sekali pagi ini. Saya percaya suatu apapun yang kita alami itu mudah. Kalau saudara belajar dari tadi, yang penting hatinya saudara lihat, saudaraku, perempuan ini dia tidak sakit hati. Ya enggak, dia tidak datang itu saudaraku, diambil waktu banyak. Udah nerobos orang banyak, dia tidak ngomong begini, Yesus, orang menghina aku, tolonglah sembuhku. Dia tidak doa seperti itu, saudara. Kita kan suka berdoa seperti itu, merengek-rengek cerita nih. Kita ngomong nih, kalau orang sakiti kita, Tuhan, dia itu udah nipu saya, dia udah manfaati saya, Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan suruh mengampuni, aku belajar Tuhan mengampuni. Saya belajar Tuhan mengampuni, saya belajar memaafkan, saudaraku. Kita masih putar-putar. Kita masih sebetulnya kalau saudara perhatikan kita doa seperti itu sebetulnya, kita belum bisa mengampuni. Kita belum bisa membereskan hati kita, saudaraku. Ya enggak? Perempuan ini semestinya kan dia minta perhatian dong sama Yesus. Betul ya? Betul enggak? Dia datang sama, sedangkan para murid aja waktu terjadi badai, dia masih minta perhatian Yesus. Ya enggak? Perhatiannya apa? Dia berkata apa? Apakah engkau tidak peduli sama kami? Kita ini akan binasa. Ya enggak? Sampai kita akan binasa. Dia sampai ngomong begini, Yesus kita juga akan binasa. Sampai dia bilang, kalau kamu binasa, Yesus pun binasa. Kira-kira itu seperti itu. Satu kondisi, saudaraku. Jadi banyak kita pada saat menghadapi masalah, kita berpikir Yesus sudah nggak ada lagi dalam hidup kita. Kita ini mau binasa, Yesusnya pun sudah mau binasa. Kita putus asa, kita berpikir Yesusnya pun putus asa, nggak sanggup nolong kita. Wah, betapa konyolnya kita. Ya, pagi ini umat Tuhan kita keren, katakan amin. Kita keren, saudaraku, karena firman Tuhan itu keren. Firman Tuhan itu luar biasa, mengajar kepada kita. Ya, sesulit apapun masalah, buat Tuhan itu gampang. Saya udah katakan, saudaraku, 3 peristiwa ini ya adalah peristiwa yang sangat-sangat berat. Tapi pagi ini bagi Yesus itu mudah. Lihat, saudaraku. Lihat, apa yang Yesus lakukan untuk berdoa kepada anak Yairus ini? Kan padahal anaknya udah mati. Ya, dia katakan apa? Talita takum. Ini seru nih. Yuk, saya mau ngajak saudara kembali lihat. Dia bilang apa? Lalu dipegangnya dengan simpel, saudaraku. Dia cuma pegang tangan anak itu. Lalu dia katakan apa? Talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Haleluya. Dia nggak ngucap gini, dia nggak bilang gini. Dia ngucap bahasa yang lainnya mungkin. Saya nggak bisa bahasa Ibrani. Dia nggak ngucap begini. Hai anak, engkau yang sudah mati, bangkitlah. Saudara ngerti nggak, saudara? Saudara paham ya maksud saya ya? Ya. Jadi Yesus melihat anak ini yang 12 tahun ini sama dengan yang dia ucapkan. Dia ngucapin apa? Dia bilang waktu keluarganya Yairus ngasih tahu bahwa anak dia mati, dia bilang apa? Anak itu tidur. Haleluya. Jadi masalah lihat hari ini sangat menentukan iman kita. Ya. Jadi Yesus waktu melihat ini, dia ucapkan sama talitakum. Dia tidak ucapkan bahasa Ibrani yang lain. Bangkitlah engkau yang sudah mati. Dia tidak berkata begitu. Ya. Jadi waktu Yesus berkata kepada keluarganya bahwa anak ini adalah tidur, dia ngucap pun anak ini tidur. Bangunlah dari tidur. Haleluya. Saudara, saya mau tanya nih,
Bagi keluarga ini kan serius nih. Ya, perempuan ini, anak perempuan ini mati. Dan saya percaya bagi anak ini juga sebelum mati, kan dikatakan dia krisis itu. Ya enggak? Masalahnya berat kan? Masalahnya berat kan bagi anak ini. Tapi bagi Tuhan Yesus dia cuma tidur. Dia cuma tidur. Umat Tuhan pagi ini, apapun masalah saudara, Tuhan hanya lagi tidur. Ya. Tuhan lagi tidur atau saudara lagi tidur? Hah? Saya sengaja nih mau saudara katakan amin. Tuhan lagi tidur, amin saudara. Ya, Tuhan yang enggak tidur. Kitanya yang lagi tidur. Tapi sebenarnya buat kita rasanya udah pingin mati. Betul enggak saudara? Udah pingin mati. Udah enggak ada jalan keluar, makan bawaannya aku enggak bisa tidur. Ya, sulit tidur gitu. Sulit makan gitu. Ya enggak, stres, asam lambung apalagi. Lambung asam apalagi saudara. Asam urat. Ya, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gitu-gitu yang akhirnya terjadi atas hidup kita. Makanya aku ada dokter bilang gini, ada artikel bilang gini, COVID-19 itu mungkin tidak tapi ketakutan yang punya penyakit lain yang akan banyak mati gitu. Jadi karena ketakutan, Pak Niko juga bilang begitu. Jadi bukan karena hari ini orang mati karena COVID-19, tapi ketakutannya itu yang memang ada penyakit dalam tubuhnya akhirnya mati karena ketakutan, bukan mati karena COVID-19. Ya, karena kita merasa nih, hidup ini sangat menakutkan. Spirit dunia telah menghantam dunia ini. Tapi dengar umat Tuhan, pagi ini Tuhan Yesus sayang kita. Katakan Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus cinta kita, Dia sayang kita, Dia mengasihi kita saudaraku. Dia peduli akan kita. Itu yang harus saudara tahu. Dia peduli, Dia setia kepada kita. Dia adalah Tuhan penyembuh kita. Dia Tuhan adalah penolong kita. Yang luar biasa lagi, Yesus itu adalah Allah yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Jadi yang tidak mungkin buat kita. Yesus sanggup melakukan perkara-perkara ajaib buat kita. Haleluya, haleluya. Kita semua gereja Tuhan sedang melihat perkara ajaib sedang terjadi. 3 peristiwa ini cukup membuat saudara percaya bahwa Yesus sanggup menolong saudara hari ini. Amin. Ya. Kematian yang dihadapi oleh anak Yairus dengan mudah Yesus berkata, "Talitakum, bangun." Bangun dari tidur. Jadi hari ini saudaraku perhatikan masalah saudara. Saudara hanya sedang disuruh tidur sama Tuhan. Ya, amin. Amin saudaraku. Kita rasanya tidak bisa tidur. Tapi justru Tuhan suruh tidur. Ya enggak? Kalau enggak tidur kadang-kadang berontak mungkin. Ya, Tuhan suruh tidur. Tuhan suruh kita berdiam diri dengan suaranya, ya. Dengar, berdiam diri bukan berarti aku nggak lakukan apa-apa. Ya, berdiam diri maksud saya saudara tinggal mendengar suara Tuhan, tinggal merasakan hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Yesus pagi ini masih sanggup melakukan hal yang mustahil menjadi tidak mustahil buat kita. Amin. Jadi kalau judul khotbah saya, apakah Yesus masih sanggup melakukan perkara yang mustahil buat kita semua? Ya. Tapi pagi ini dengar saudaraku, Yesus sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin buat kita semua. Karena Yesus adalah jawaban kita. Yesus berkata, "Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, Tuhan akan memberi kelegaan." Bukan hanya memberi kelegaan, tapi Yesus Tuhan akan memberikan pengharapan, iman, percaya yang luar biasa untuk kita semua. Ya, yang mengerti dengan saya katakan amin. Hari-hari ini kita butuh saudaraku kekuatan dari Tuhan. Kita butuh Yesusnya sendiri ada dalam saudara. Bukannya tanda-tanda ajaib, karena tanda-tanda ajaib itu mudah buat Tuhan lakukan. Ya, membangkitkan orang mati, Tuhan hanya berkata bangun dari tidurmu. Ya, menyembuhkan perempuan 12 tahun pendarahan, dia tidak perlu saudaraku check up, tidak perlu cek-cek dulu. Ya, tidak perlu ambil darah. Ya, bagi saudara yang takut ambil darah satu hari ini dengan iman aja saudara, percaya bahwa Yesus, saya itu paling khawatir kalau diambil darah. Kemarin saya lihat saudaraku di brosur, bukan di brosur, di seorang anggota dewan, dia tulis, ya, anggota dewan ini orang Bali, orang yang mau masuk ke Bali harus punya surat dulu, cek bebas COVID-19, baru bisa masuk Bali. Saya bilang sama istri saya, dia lagi masak, saya bilang gini, "Yang, kita kayaknya waktu dekat ini tidak bisa liburan ke Bali ini, karena kamu takut diambil darah, saya juga takut diambil darah. Ya, jadi kita takut ambil darah. Tapi hari ini dengan saudaraku, saya merasa ini luar biasa ya. Perempuan ini kalau zamannya
zamannya sekarang, mungkin saudara, bukan mungkin lagi nih, ya. Atau apa? Nadi-nadi jalan darahnya mungkin udah habis itu. Udah habis aku diambilin. 12 tahun pendarahan. Ya, bukan hanya diambilin darahnya ini, bagi perempuan ini nggak apa-apalah kalau cuma ngambil darah gitu. Karena memang setiap hari dia harus keluar darah. Harus mengalami pendarahan. Jadi perempuan ini udah nggak takut lagi dengan darah. Ya enggak, dia udah nggak takut lagi dengan darah. Ya, tapi lihat saudara, kondisi seperti ini pun bagi Tuhan sangat mudah. Yesus tidak perlu cek darah dulu, masuk ke lab dulu. Ya, Yesus tidak perlu pakai masker dulu. Sorry, bukan berarti kita nggak boleh pakai masker. Karena perempuan ini pendarahan, takut ada apa gitu. Dia nggak lakukan itu. Ya, dia nggak lakukan itu. Dia hanya bilang apa? Apa saudaraku? Yesus hanya lakukan setelah perempuan ini sembuh. Pada saat proses penyembuhan, Yesus tidak lakukan apa-apa. Bahkan Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari tubuhku setelah perempuan ini sembuh. Ya, jadi tenaga keluar dari tubuh Yesus setelah perempuan ini sembuh. Ya, dia tidak butuh lakukan apa-apa. Dia tidak perlu, saudaraku, minta maaf nih, tidak perlu berbahasa roh untuk mendoakan perempuan ini. Tidak perlu, saudaraku, dia menghardik badai, sakit penyakit dia tidak perlu. Perempuan ini hanya punya iman, percaya. Ya, hari ini dengar saudara, apapun yang kau hadapi, masalah apapun yang kau hadapi, enggak usah diberat-beratin. Enggak usah diserius-seriusin. Katakan amin. Yang mengerti dengan saya katakan amin. Karena kalau saudara punya Yesus dalam hidup saudara, perhatikan saudaraku, Tuhan sangat senang bagi kita kalau punya masalah seberat apapun, saudara tidak serius-seriusin, Tuhan senang. Tuhan mendapatkan perkenanan atas kita. Saya mengerti saudaraku. Jadi perkenanan Tuhan itu adalah kalau saudara punya masalah, enggak usah serius-seriusin. Ya. Contohlah, saya hari ini sebagai papa nih, punya anak. Ya, dia kalau punya masalah, di pagi sampai malam dia cemberut gitu. Cemberut gitu kan. Dipanggil, suruh makan, cemberut. Suruh apa lagi? Suruh mandi, cemberut gitu kan. Ya enggak? Pasti saudaraku yang lebih susah itu siapa? Yang lebih susah itu siapanya? Ya enggak? Apalagi anaknya 4, 5 ini. 5 anaknya semuanya cemberut karena masalah. Ya, saya yakin yang paling berat itu semua masalah anaknya ditumpukin sama bapaknya. Ya, jadi saudara perhatikan nih, bicara tentang kemarin kan dalam pujian penyembahan saya dapatnya Tuhan tuh berkenan atas kita. Nah, yang membuat Tuhan tuh berkenan atas kita adalah hari ini masalah saudara yang saudara anggap berat, yang saudara anggap serius, bagi Tuhan, Tuhannya saudara anggap itu biasa aja. Amin. Belajar dari perempuan ini. Ya, nggak usah diserius-seriusin. Coba bilang kiri kanannya. Yang ada yang di rumah bilang sama keluarganya, masalahmu nggak usah diserius-seriusin. Gitu ya. Amin. Amin saudaraku. Bilang kiri kanannya, jangan gagal. Ya, dengan masalah kita jangan gagal paham. Pahami Tuhan hari ini yang mengasihi saudara. Tuhan Yesus yang peduli kita, yang mengerti dengan saya katakan amin. Man saudara hari ini nggak usah diserius-seriusin. Ya, bakal jadi apa ini? Jadi ya, tapi hari ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan karya yang terbesar buat kita semua. Katakan amin. Apa yang sudah dapat pagi ini? Masalah saudara seberat apapun bagi Tuhan, itu dia sanggup melakukan mujizat buat kita semua. Dan itu mudah buat kita. Bagian saudara adalah apa? Supaya saudara menjadi berkenan. Masalah yang saudara hadapi, enggak usah diserius-seriusin. Walaupun itu serius, enggak usah diserius-seriusin. Santai aja, rileks aja, sukacita, tetap happy, tetap damai sejahtera, tetap melayani Tuhan, tetap senyum, tetap hadapi dengan sukacita. Karena enggak ada yang kita miliki. Amin. Amin saudara. Enggak ada yang kita miliki, yang kita punya dari tubuh kita, dari telapak kaki sampai atas ini punya Tuhan. Amin. Deposito yang ada di bankmu bukan punya engkau, punya Tuhan. Amin. Itu artinya berserah total. Amin. Berserah itu bukan hanya memanipulasi Tuhan. Pada saat engkau punya masalah, engkau serahin total sama Tuhan. Tapi pada saat engkau punya deposito di bank, kau bilang itu punya engkau. Haleluya. Amin. Engkau punya usaha, engkau berkata itu punya engkau. Dengar saudara umat Tuhan, siapapun saudara yang dengar video saya ini, saudara dengar yang kita punya itu punya Tuhan. Saudara dan saya hanya sebagai pengelola. Amin. Amin saudaraku ya. Jadi pada saat paham betul ini, paham betul dan tidak gagal paham, yang saudara punya itu adalah milik Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola. Amin. Jadi kalau saudara ambil, Tuhan ambil saudaraku sebagian atau Tuhan ambil semua, iya kita jangan ngotot saudara.
Jangan paksa dengan kekuatan kita. Jangan paksa sampai stres. Ya, itu membuktikan rasa yang kita punya itu punya kita. Ya, kita hanya sebagai pengelola. Tuhan yang memiliki semua hidup kita. Baik talenta kita, karunia yang kita punya, ya, materi yang kita punya. Sekali lagi saya akan bawa saudara, itu punya Tuhan. Pada saat sudah hidup seperti ini, saudara tidak akan stres. Saudara tidak akan menseriusi apapun yang kau sedang hadapi hari. Apalagi sampai menyita hidupmu untuk stres, untuk depresi, Dengar yang kau punya hari itu milik Tuhan. Ya, kita nggak punya hak lagi. Kita nggak punya hak. Kita ini orang-orang yang binasa tadinya. Orang-orang yang hidup dalam kutuk, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan, orang-orang yang hidup dalam kesusahan, hidup dalam sakit penyakit. Tapi mati untuk kita. Diambil semua itu supaya saudara tidak hidup dalam kutuk. Saudara hidup dalam kebahagiaan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Yang mengerti dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Puji Tuhan. Ini ajak firman Tuhan pagi ini. Saya percaya sangat memberkati saudara pagi ini. Puji Tuhan. Ayo kita datang di hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam hadiratnya. Kita akan berdoa. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tuhan kau baik. Engkau baik Tuhan, kau baik. Oh, amin. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu Kau selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, amin. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Pagi ini saudara, mari kita belajar dari apa yang Tuhan ingatkan kita lewat firman. Oh amin, haleluya. Lepaskan masalah, putuskan segala sesuatu yang mengikat saudara dalam nama Yesus. Dan hadapi masalah saudara pagi ini dengan percaya, dengan memahami secara benar. Izinkan dan kehendaki dalam hidup saudara, amin. Sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, amin. Hadirat-Mu Tuhan, oh ku rasakan. Pagi ini Tuhan mengasihi saudara, amin. Tuhan sayang saudara. Apapun yang kau hadapi dengan Tuhan peduli. Tuhan peduli. Tuhan ingin saudara tidak melihat masalahmu, tapi lihat Yesus menyelesaikan masalah saudara. Amin. Oh Yesus, glory dalam bait-Mu, menikmati Tuhan. Oh Yesus, haleluya, anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, haleluya, anugerah-Mu. Sementara worship leader dan singer menyembah Tuhan. Umat Tuhan pagi ini
Saudara sekali lagi dapat sesuatu dari firman pagi ini. Apa yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi hari ini tantanganmu, hari-hari ini dan ke depan. Saudara dengar, saudara tidak perlu serius-seriusin itu. Kenapa? Karena bagian saudara adalah percaya. Percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam kita. Dia Yesus peduli kita. Pagi ini saya percaya waktu engkau melepaskan ini, engkau memahami ini dengan benar. Saya percaya ada kelegaan, ada kelepasan di hatimu, ada kelepasan di dalam pikiranmu. Dan sudah mulai melihat, sudah mulai melihat mujizat Tuhan terjadi hari lepas hari di dalam hidupmu. Saudara mulai mendengar kabar baik terjadi, perkara besar. Bagian saudara tetap memegang janji Tuhan. Bagian kita tetap memegang janji Tuhan.